Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Fatwanto dari Prodi Teknik Informatika Rombel 1 dengan NIM 4611420047. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai video tutorial dalam praktikum subnetting yang telah diberikan pada minggu lalu. Yang pertama, kita perlu membuat suatu informasi untuk mempermudah dalam membuat konfigurasi router yang akan kita buat. Pertama, kita buat di sini, kita memberikan nama network 192.168.1.0.24. Kemudian di sini kita membuat subnet 1. Subnet 1. Kita beri IP 192.168.1.0/25 dengan subnet 255.255.255.128. Di sini kita membuat subnet kedua, subnet 2, kita beri IP 192.168.1.128 dengan subnet 255.255.255.128. Oke. Yang kita pindahkan dulu untuk merapikan. Iya, seperti ini. Kemudian untuk memberikan IP address pada switch 2 dan switch 3, kita memerlukan kabel konsol dari PC 2 ke router 3. Dan untuk men-settingnya kita melalui PC 2 ke desktop, kita ke terminal, oke aja. Dan kita enable. Kemudian kita masuk ke config T. Kemudian di sini kita perlu untuk men-setting Ethernet J00 dulu. Jadi interface J00. Oke. Interface J00 ini kita memberikan IP address. Terus kita memberikan IP address 192.168.1.1 dengan subnet max 255.255.255.128. Sudah, kemudian kita no shutdown, sudah masuk, kita exit, dan kita masuk ke config yang G01. G01. Oke. Kita berikan IP address. Kita berikan 192.168.1.129 dengan subnet max 255.255.255.128. Setelah itu kita no shutdown lagi. No shutdown. Sudah masuk. Dan kita exit. Kemudian kita perlu mengkonfig agar PC 2, PC 4, kemudian laptop 0 ini, laptop 0, PC 3, dan laptop 1 memiliki IP address yang berbeda-beda. Maka kita perlu settingnya lewat PC 2 tadi. Kemudian kita buat DHCP. DHCP itu untuk membuat IP otomatis. Jadi kita masukkan DHCP dari pool LAN 1. Kemudian valid ya, bentar. Oh, kita membuat di IP DHCP pool LAN 1.
pull LAN 1. IP DHCP di pull LAN 1. Oke. Kita masuk ke DHCP config. Kita memberikan network dari 192, 168, kemudian 168, titik 1, titik 0. Subnet 255, 255, 255, 128. Kemudian kita ke default router. Default routernya itu adalah 192.168.1.1. Dan kita exit. Setelah exit, kita sekarang buat yang di DHCP pool LAN 2, IP DHCP pool LAN 2. Oke. Dan kita memberikan networknya dari 192.1.1.128 ya. 28. Subnet max 255, 255, 255, 128. Kemudian kita masukkan ke default router. Default routernya itu menggunakan ini ya. Default router itu ada 192.168.1.129. Kemudian kita exit. Nah, setelah itu agar IP yang ada itu tidak bertabrakan, artinya agar IP-nya bisa berbeda dan tidak saling dipakai satu sama lain begitu, kita memerlukan exclude. Jadi di sini kita akan membuat di IP DHCP exclude ya. IP DHCP exclude address dari 192.168.1.1 dan IP DHCP exclude dari 192.168.1.129. Setelah ini kita akan memastikan kita akan mengubah dari IP konfigurasinya, kita ubah dari static ke DHCP. Kita request, ya sudah, request berhasil. Kemudian kita ke PC 4. PC 4 kita config lagi sama, salah, maaf. Kita klik stop, kita IP config, kita ke DHCP. Sudah, sukses. Dan kita ke laptop 0. Kita salah. Maaf. Ke desktop, kita ke IP config, coba ke DHCP. Ya, berhasil. Dan kita ke PC 3. Kita ke config. Maaf salah. Kita ke desktop, kita ke IP config, kita ke DHCP. Dan berhasil lagi. Oke, kemudian di sini kita perlu membuat laptop 1 ini agar punya IP address juga dengan melalui access point. Jadi access point ini kita ke config, kita berikan nama UNES sesuai dengan yang di sini ya. Kita berikan nama UNES pada laptop 1. Access point. Kita berikan nama UNES. Dan di port 1 kita beri nama UNES.
Kemudian kita ke laptop 1, kita ke desktop, kita ke PC wireless. Kita ke laptop 1, ke desktop, kita connect, kita refresh dulu. Ya, sehingga sudah dapat UNES, kita connect. Sudah terconnect. Kemudian kita ubah, salah. Kita desktop. Kita ke IP configuration, ya udah berubah ya. Di sini sudah berubah. Kemudian kita mencoba ping dari PC 2 ke PC 4, ke laptop 1 ke PC 3 dan laptop 1 ya. Kita coba ping, stop, kita ke command prompt, kita coba ping PC 2 ke PC 4. PC 4 memiliki IP 1.2. Oke. Kita ping 192.168.1.2. Ya, berhasil. Kemudian kita coba hubungkan PC 2 ke laptop 0. Laptop 0, ini IP address-nya. Kita coba ping 192.168.1.130. Coba. Ya, 130. Ping. Ya, berhasil. Kemudian kita coba dari PC 2 ke PC 3. Ini IP address PC 3. Kita coba ping 192.168.1.131. Coba tadi udah benar apa ya? PC 3. Iya, 131 ya. Kita ping. Sukses juga. Kemudian yang terakhir kita ping dari PC 2 ke laptop 1. Ini alamat IP address-nya. Kita ping 192.168.1.132. Oke. Ya, berhasil juga. Oke. Dan sekarang langkah selanjutnya adalah kita ingin mengkonfigurasi yang di sebelah sini. Yang di bagian router 4 karena belum dikonfigurasi sebelumnya. Kemudian sama seperti yang di sebelah sini, kita membutuhkan informasi untuk mempermudah dalam membuat konfigurasinya. Sehingga di sini kita berikan nama yaitu network 10.10.10.128.125. Kemudian di sini kita berikan subnet 1. Subnet satunya di sini coba kita lihat dulu. Buatlah beri IP pertama subnet 1 pada ethernet 0,1. Satu memiliki IP lebih kecil. Oke, subnet 1 memiliki IP lebih kecil ya. Oke. IP1 memiliki subnet lebih kecil. Subnet 1 memiliki IP lebih kecil. Berarti IP-nya adalah 10.10.10.128/26 dengan subnet max-nya 255.255.255.192. Dan subnet max 2 itu memiliki IP yang lebih besar. Sehingga subnet 2
memiliki IP 10.10.192/26. Kemudian dengan subnet max 255, 292. Dan kita merapikan ya, biar agak rapi ya. Kemudian untuk mengkonfigurasi switch 8 dan switch 9, kita menggunakan kabel konsol dari PC 5 ke router 4. Oke, dan kita coba baca instruksinya lagi. Berilah IP pertama pada subnet 1 di Ethernet 0,1 ya. Jika seperti itu, maka kita dari PC 5, kita klik stop, kita ke terminal, langsung aja kita enable, langsung ke config T. Kemudian pertama kita disuruh ke Ethernet J01 dulu ya. Jadi interface J01, yang pertama J01, udah bener ya. Yang kita berikan IP address-nya adalah 10.10.10.129 karena IP-nya lebih kecil ya. Yang sama 255, 255, 255, 192. Kita no shut. Sudah no shut. Kita exit. Dan kita masuk ke Ethernet J00. J00. Ya. Masuk ke J00. Kita berikan address IP address 10.10.10.193 kan. Karena di sini sudah dipakai karena ini sudah dipakai 192, maka di sini kita pakai 193 ya. 193. Kemudian dengan subnet 255, 255, 255, 192. Oke. Kita no shut lagi. Sudah aktif, dan kita exit. Oke, setelah kita exit, kita sama seperti tadi. Kita ingin membuat gimana caranya agar PC 5 dan PC 6 ini memiliki IP address yang berbeda. Jadi kita memerlukan DHCP agar otomatis gitu ya kan, agar IP-nya otomatis berbeda. Jadi kita buat DHCP-nya itu dengan sampai tadi IP DHCP full N1. Kemudian kita sudah masuk, kita kasih network. Kita memberikan networknya adalah 10, 10, 10. Kita berikan network 128. Kemudian dengan max 255, 255, 255, 192. Kemudian kita ke default routernya. Default routernya adalah 10, 10, 10, 129. Dan kita exit. Kita sekarang konfigurasi ke DHCP full N2. IP DHCP full N2. Setelah itu kita berikan network 10, 10, 10, 193 ya. 192 dulu. 2 dengan, oh maaf ini salah ini. 10, 10, 192.
Kemudian dengan subnet 255 255 255 192. Udah benar sepertinya. Yang kita ke default router. Default routernya kita masukkan 10 10 10 193. Oke. Kita exit. Kemudian agar DHCP-nya itu tidak bertabrakan sehingga tidak sama ya, jadi satu IP dipakai oleh dua itu, agar tidak bertabrakan kita memerlukan DHCP exclude. Di IP DHCP exclude ya. Ini DHCP exclude address dari 10 10 10 129, kemudian IP DHCP exclude address dari 10 10 10 193. Oke. Sekarang kita akan kita ubah ini ya. Kita ubah dari static ke DHCP. Ya, sudah sukses. Dan PC 6 kita ubah juga desktop configuration kita ke DHCP. Ya, kemudian kita mencoba untuk memping dari PC 5 ke PC 6. PC 5 ke PC 6. Kita ke prompt, kita ping dari PC 5 ke PC 6 yaitu ada 192, maaf salah, 10 10 10 berapa ya? 10 194. Ya. 194. Ya, berhasil juga ya. Berhasil, kemudian kita perlu menghubungkan dari router 4 ke router 3. Coba sini. Kita perlukan router 4 ke router 3. Kita menghubungkannya yaitu dengan dari PC 5 ya. Dari PC 5. Kemudian kita ke terminal lagi. Kita ingin merouter dari router 4 ke router 3. Sehingga kita akan membuat seperti ini. Kita IP route. Aduh, nggak bisa. IP route dari 192 168 1.0 dengan 255 255 255 128 ke router 4-nya yaitu 10 10 10 2. Oke. Kemudian kita IP route lagi. IP route 192 168 128 dengan subnet 255 255 255 128 ke 10 10 10 2. Ya, sudah. Kemudian kita dari PC 2 ya. Dari PC 2 kita menghubungkan ke switch 8 dan switch 9. Yaitu dari sini kita ke terminal lagi. Oke. Yang kita enable config T
Dan kita akan menghubungkan dari IP route dari 10, 10, 10, 128, subnet 255, 255, 255, 192 ke 10, 10, 10, 1. Dan kita bikin lagi IP route 10, 10, 10, 192. Nah, subnet max 255, 255, 255, 255, 192 ke 10, 10, 10, 1. Oke. Nah, sekarang ini sudah terhubung. Sekarang kita ingin mencoba apakah kita bisa memping dari PC 5 ke PC 2. PC 5 kita coba ping ke PC 3 ya. Coba dulu. Kita mencoba untuk memping ke PC 3. PC 3 yang kita coba lihat. 19131. Oke. Ping 192.168.1.1.331 ya. Ya, 131. PC 5. Kita coba ping. Ya, berhasil. Kemudian kita coba ping dari PC 2 ke PC 6 coba ya. PC 2 itu coba kita mencoba dulu. Kita ping ke PC 6. PC 6 dengan 10 10 10 194 ya. Kita PC 2 10 10 10 itu 94. Benar ya. Coba kita lihat lagi. Iya, benar 194. Kita coba ping. Ya, berhasil. Dan kita coba ping dari PC 5 ke laptop 1 ya. Kita ping PC 5, laptop 1, 192.168.132. Oke. Ping 192.168.1.132. Ya, berhasil juga. Jadi sekarang semua konfigurasi dari sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan sudah teratur. Jadi dari PC 5 sudah bisa mengakses ke laptop 1, kemudian dari laptop 1 juga bisa mengakses ke PC 6 atau PC 5, PC 5 bisa mengakses ke PC 2, PC 4, laptop 0, dan PC 3 juga. Sebaliknya, laptop 1, PC 3, laptop 0, PC 4, PC 2 juga bisa memping ke sebelah sisi kiri ini, di PC 6 ataupun PC 5. Sekian penjelasan saya mengenai tutorial video subnetting untuk UTS jaringan komputer. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.